Recording on. Selanjutnya kita akan membahas tentang project question dan answer, dan ini adalah soal yang nomor 131. Kita langsung ke soalnya. After completing 8 iterations, the team realized the mistake they made in the first iterations. What is the next best action for the project team to do? Jadi setelah melengkapi 8 iterasi, tim menyadari bahwa terjadi kesalahan yang mereka lakukan pada iterasi yang pertama. Lalu apa yang harus dilakukan yang terbaik oleh project team? Di antaranya adalah proceed the next iteration, melakukan next iterasi sesuai dengan rencana. Atau B, update lesson learned repository. C adalah apply the lesson learned to the next iteration, atau D, restart iteration, reverse iterations. Tricky-nya adalah si D dan C ya, pilihannya. Namun untuk yang D itu salah, karena kalau misalnya kita first iteration di restart, semuanya akan harus diulang kembali. Dan jawabannya yang pertama paling betul adalah apply atau menggunakan lesson learned dari apa yang sudah terjadi sebelumnya untuk next iterasi. C jadinya. (132) One of the project manager's key responsibility is to motivate the project team to achieve maximum productivity and increase the probability of project success. Jadi satu dari project manager memiliki responsible untuk memotivasi dari project team untuk achieve dari maksimum productivity-nya dan meningkatkan probabilitas atau peluang dari project sukses. Nah, berdasarkan hal itu, mengacu kepada Maslow Hierarchy of Needs, kebutuhan dari metode hierarki Maslow katanya, which of the below is most correct, manakah di bawah ini yang paling betul katanya di antara itu semua. Yang pertama, apakah psychological needs such as food, water, and sleep must be met before financial compensations? Recognition and social relationship can significantly motivate the team. Apakah all workers fit into two groups, X and Y? The X group avoid responsibility. Does the least work possible and require constant supervisions? Those in Y group are willing to work without close supervision and want to achieve? Atau C, all motivators can be divided into hidden factors that must be satisfied, such as working condition and salary and motivating agent. Atau D, there are 3 universal motivator, achievement, affiliation. Namun kalau mengacu kepada Maslow itu adalah A, secara psikologi itu kebutuhannya adalah food, water, and sleep must be met before financial compensation, recognition, dan social relationship. Jadi jawaban yang paling betul adalah A. Nah, Maslow itu bicara tentang basic needs gitu ya. 133, defense contractor has been engaged by the government to develop an anti-missile system to intercept missiles launched from neighboring countries katanya. The contractor completed similar project in the past using an established predictive project methodology. However, bagaimanapun due to new type missiles used the attacker, the solution for anti-missile system is unclear. The combination of what project management approach would be best for this project. Jadi defense contractor ataupun kontraktor pertahanan ataupun misalnya untuk persenjataan telah di-engage oleh government untuk mendevelop anti-missile system, di mana itu di-intercept misil dan di-launch untuk negara tetangga. Dan kontraktornya juga melengkapi proyek yang serupa di masa yang lalu atau in the past dengan menggunakan predictive methodology. Bagaimanapun dari new type missile used by attacker, tipe misil yang digunakan oleh penyerang, dan solusinya adalah anti-misil ini masih belum jelas. Kombinasi dari project management approach manakah yang paling terbaik? Apakah predictive dan traditional? Itu sama saja, karena predictive dan traditional berarti ya antara waterfall dan lain sebagainya. Apakah traditional dan agile? Apakah agile dan incremental? Apakah incremental dan adaptive?
Jawaban yang terbaik adalah tradisional dan agile. Jadi tradisional itu prediktif, agile berarti adaptif yang terbaru. Oke, next. 134. A Scrum Master has been hired to lead a project for an organization that has no prior experience with agile methodologies. The project will use Scrumban for the development of project deliverables, katanya. Scrum Master telah di-hire untuk melihat sebuah proyek di dalam organisasi yang memang tidak memiliki pengalaman terhadap agile metodologi. Dan proyek yang digunakan untuk Scrumban juga untuk development agar proyek deliverable. Which of the following training? Manakah di bawah ini aktivitas training yang merupakan kritikal untuk sukses dari proyek? Pilih 3 diantaranya. Yang pertama adalah dengan conducting agile workshop on the agile mindset for the principle. Lalu yang kedua adalah teaching development team how prioritize the project backlog according business value. Ini salah. Walaupun ini ada teaching development, tapi bukan hanya prioritas product backlog, tapi agile konsepnya dulu atau agile mindset. Lalu explaining development team how the work will flow through with Kanban and how to follow WIP limit. Ini masuk. Walaupun ini sebenarnya terlalu teknis. Lalu D, ensuring the product owner has clear understanding how to groom the backlog. Jadi bagaimana product owner memiliki kejelasan pemahaman akan untuk groom dan untuk menghandle dari backlog yang nanti akan muncul. Lalu training product owner and best practice facilitating the daily scrum, salah. Walaupun training product owner, tapi untuk facilitating itu bukan product owner, tapi adalah scrum master. Lalu instructing the project team on how to ensure implementation a rigid change control process. Bukan, kalau di Agile tidak ada change control process, bahkan itu kalau ada perubahan selalu ada di sprint review dan sprint planning, selalu diupdate terus-menerus secara iterations. Jadi nomor F salah, E salah, dan B juga kurang betul, jadi jawabannya adalah si A, C, dan D. (135) The project manager is conducting a meeting to gain approval for the project management plan. The project sponsor noticed that a component that was always included in the project management plan of previous project is missing from the current plan and requests that the project manager add the component to the plan. Jadi project manager mengadakan meeting untuk mendapatkan approval dari project management plan. Lalu project sponsor menginformasikan bahwa komponen yang akan dimasukkan ke dalam project management plan sebelum project tersebut telah hilang, missing, dari plan saat ini, dan meminta untuk project manager menambahkan komponen ke dalam plan tersebut. How should the project manager response? Bagaimana project manager untuk meresponnya? Apakah ignore? Salah. Apakah explain? Kita keep dulu. Apakah update the plan requested? Project sponsor since the component. Jika ada kata-kata since ini perlu dipahami bahwa ini bisa jadi dia kurang karena hanya menyikapi dari satu perspektif saja. Since the plan component are determined by the sponsor. Tetap harus ada juga approval ataupun mengetahui dari tim member juga. Ask the team participant to vote for those component of the project management plan they think should be include. Bukan, ini langsung ke vote saja, tidak langsung ke vote. Jadi pilihan yang terbaiknya adalah jawabannya menjelaskan tentang kebutuhan dari project, yang mana komponen dari project management plan itu harus di-include atau dimasukkan. (136) During your most recent conference call, the key stockholder suggests that it would be more helpful to them if the status report were sent via email instead of the weekly call. What area of communication management will you have to change to address the stakeholders' request? Selama dari melakukan conference call, katanya, key stakeholder menyarankan untuk more helpful them if status report, jika status reportnya dikirim via email dibanding dengan weekly call.
Di communication management, apakah yang berubah dengan address yang di request oleh stakeholder tersebut? Apakah modelnya? Bukan. Apakah project communication? Bukan. Channel? Bukan. Tapi adalah metodenya. Metodenya yang pertama dengan weekly call, lalu selanjutnya metodenya dengan email. Itu dia. Kita lihat justifikasinya betul. Communication method describe, menggambarkan bahwa the way information transport and can be grouped into the following category, katanya. Interactive communication, full communication, katanya. In this scenario, the stakeholder are requesting you to switch the method used to share informations with them from conference call to email, or from an interactive method to a push method. Since the communication method is changing, the choice is correct. Jadi communication method itu antara interaktif, push, dan pull. Jadi kalau ada perubahan di antara itu, misalnya yang tadinya interaktif yaitu via weekly call dirubah menjadi push yaitu melalui via email. Jawabannya adalah communication method. Next, 137, a project manager is developing a quality management plan for a project to build a custom industrial stamping machine. The machine will be assembled from parts produced by vendor. To determine the cost of quality, the project manager examine the cost of conformance and non-conformance. Which of the following should the project manager review to determine the cost of non-conformance? Jadi cost conformance berarti cost untuk yang kesesuaian. Project manager mendevelop quality management plan, di mana project untuk membangun custom industrial stamping machine. Dan mesinnya itu sendiri di assembly atau dirakit berdasarkan part yang diproduksi oleh vendor. Lalu untuk memastikan cost of quality tersebut, project manager mengecek dari cost conformance dan cost kesesuaian dan cost yang tidak kesesuaian gitu. Which of the following should the project manager review to determine the cost of conformance? Berarti ini hubungannya dengan cost kesesuaian. Jadi kalau cost kesesuaian itu seperti apa? Apakah cost warranty claim itu berarti non-conformance. Cost associated with training, ya. Expense related test individual part, okay. Loss incurred as the result of destructive testing. Kalau misalnya itu dimasuk, kita keep. The economic value lost business itu risiko, berarti non-conformance. Cost related inspection sub-assembly during manufacturing process. Karena ini jawabannya ada 4, berarti kita langsung saja yang memang non-conformance bukan. Yaitu A dan E bukan, berarti sisanya adalah betul. (138) As a result of extensive training and development activities specific in the resource management plan, jadi sebagai hasil dari training dan development yang secara ekstensif, aktivitas secara spesifik untuk resource management plan, all of the team dari semua timnya bekerja untuk project perform yang terbaiknya. However, bagaimanapun sebagai project progress, one of the team, satu dari timnya melihat substansialnya itu turnover. Dan Anda menyadari bahwa tim akan membutuhkan specific training dan coaching untuk align dengan performance dengan sisa dari timnya. What is the best approach for you to take in these situations? Jadi, pendekatan apa yang terbaik untuk dilakukan dengan situasi seperti ini? Hubungannya dengan training dan coaching, yaitu apakah conduct individual and team assessment, apakah review the team regime for the team. Walaupun ini ada repeat training, tapi ini regime for the team ini ada tidak sesuai. Create project work performance report, bukan, karena ini masih di training dan coaching. Review the resource management plan, ini bisa masuk, dicek apakah review resource management plan-nya seperti apa. Tapi yang paling possible adalah dengan conduct individual dan team assessment. Kita lihat justifikasinya. Betul, dengan conducting team evaluation, project manager bisa mendetermine specific training, coaching, dan mentoring yang diperlukan untuk team member. Tanpa adanya team assessment, without assessment, the project manager can only guess the need of the team. Hanya bisa
mengira-ngira kebutuhan dari timnya. 139, you have been assigned to lead an agile project at an organization with historically high employee turnover. Knowing that turnover can be disruptive and result in a loss of critical project knowledge and experience. You want to take an approach that would help increase knowledge sharing across the team and minimize the impact of turnover. Dengan mengetahui dari turnover yang akan mendisruptif dan hasilnya akan lost critical project knowledge, akan menghilangkan critical project knowledge dan experience, Anda akan menggunakan pendekatan di mana untuk meningkatkan knowledge sharing di antara tim dan meminimize impact dari turnover yang ada. Jadi turnover itu kayak orang keluar masuk di timnya gitu, resign, lalu ada yang masuk, resign, nah itu bisa mengurangi performance dari project knowledge dan experience-nya. Dan apa yang harus dilakukannya? Apakah have the team create complete documentation? Apakah dengan ini bisa nih possibility-nya? Apakah dengan request human resources department to determine the root cause of turnover? Apakah dengan collocate the team and have the customer work closely with the developer? Apakah dengan work resource manager to hire? Yang paling possible adalah di antara A dan C. Namun untuk yang ini jawaban yang terbaiknya untuk minimize impact turnover berarti harus di-collocate. Jadi dibanding dia create comprehensive, kalau tidak collocate sama saja. Jadi project performance untuk knowledge-nya masih kurang. Dan jawaban yang terbaik adalah dengan collocate team dan have the customer work closely with the developer. Jawabannya adalah si C tersebut. 140, to manage its workflow, an agile team is using Kanban. Jadi untuk memanage workflow, agile team menggunakan Kanban. Agile coach notice the WIP itu work in progress, limitnya have been recently violated dan causing delay in task completion dan menyebabkan delay pada saat menyelesaikan tugasnya. To expedite work across the board, untuk menyelesaikan sepanjang dari boardnya, the coach suggests that the team reinstate the WIP limit dan collaborate the test. Jadi coachnya itu menyarankan untuk timnya mereinstate, mengulang kembali WIP limitnya, work in progress limitnya, dan kolaborasi di tasknya. Which of the following collaboration technique will the team least likely apply to implement the coach suggestion? Karena itu ada di tengah-tengah, seperti semacam insert, berarti bukan pairing, swarming, atau mobbing, tapi adalah jamming. Kita lihat ya. Correct, while jamming is legitimate word used in various connotations, the term jamming is not associated with agile project management. Katanya dengan verbal sebagai legitimasi kata untuk various konotasi, jamming tidak diasosiasikan sebagai agile project management. Sepanjang dari project management concern jamming itu dibuat, since the question is requesting, di mana request itu si pertanyaan itu di request untuk memilih minimum likely collaborative approach, the choice is considered the correct answer. Pilihannya adalah merupakan yang terbaik untuk digunakan itu dengan jamming ini. 141 kita next ya. A vendor has been contracted by the government to develop a software application to vote for the upcoming elections. The requirements are well defined so that the project can be managed traditionally. However, due to failure in similar application in the past, the government wants the vendor to allow rapid feedback on the suitable on the deliverables. What scheduling approach is best for the vendors project manager to select? Katanya. Vendor telah dikontrak oleh pemerintah untuk membangun software application untuk menghitung voting, mungkin ini untuk pemilu yang akan dilaksanakan di masa depan atau upcoming selanjutnya. Dan requirement telah di-define dan project akan di-manage secara tradisional. However, bagaimanapun due to failure in the similar application in the past, karena adanya failure
aplikasi yang sama di masa lalu. Government wants the vendor allow repeat feedback. Government menginginkan vendor untuk memperbolehkan feedback secara berulang on the suitable of the deliverables, bagaimana nyamannya mereka mengirimkan deliverable-nya ataupun hasilnya. What scheduling approach is best for the vendor project manager to select? Jadi pendekatan apa yang digunakan oleh vendor yang terbaik oleh project manajernya gunakan. Prediktif bukan, tradisional juga bukan, elektif ini hanya tricky dari election saja, dan jawaban yang terbaik adalah adaptif karena kombinasi antara si prediktif dengan adaptif tersebut. Next, 142. The third iteration of an agile project is underway. Jadi iterasi yang ketiga dari agile project adalah sedang running gitu. Underway, sedang dikerjakan. Stakeholder is not happy. Stakeholder tidak happy dengan progres yang dibuat oleh tim sejauh ini. The stakeholder approach the team and request pendekatan stakeholder untuk tim dan request sampai dengan saat ini dan menginformasikan kepada tim bahwa status pekerjaannya adalah ongoing basis. How should the servant leader respond? Bagaimana servant pemimpin yang melayani itu meresponnya atau si agile coach-nya? Apakah dengan invite stakeholder to the daily stand-up, iteration review, and retrospective? Bisa. Jadi ini bisa masuk, tapi apakah ini yang terbaik? Bukan, karena untuk daily stand-up itu bukan stakeholder, cukup dari project team saja. Itu kata kuncinya. Jadi ini belum betul. Explain the stakeholder that agile project discourage progress meeting. Kalau ada discourage ini ada kata-kata negatif dan ini kurang betul. Apakah suggest the stakeholder periodically review the information radiator? Betul, secara periodik dan interval ini masuk. Provide the stakeholder with performance measurement baseline. Ini bisa jadi opsinya adalah C dan D. Namun yang terbaik adalah dengan secara periodic review stakeholder di C. 143. An agile team wants to use a quick method using relative size to estimate the user stories. Agile team menginginkan untuk metode lebih cepat untuk relative size untuk yang waktu yang ukuran yang relatif projectnya mungkin untuk mengestimasi dari user story-nya. Which metric would you recommend to the team, dan metrik apa yang Anda rekomendasikan untuk tim? Apakah ideal time, real time, velocity, story point? Karena bicara dengan user story, jadi jawabannya adalah untuk metrik yang akan digunakan adalah story point. Jadi story itu dibuat per point, jadi sehingga diketahui estimasi yang akan dikerjakannya. Kita lihat justifikasinya. Betul. Story point is an arbitrary measure typically used by agile team, yang biasa digunakan oleh agile team. Dan it is used to measure the effort required to implement user story. In simple term, di term yang simple katanya. Jadi it is number that tells the team how difficult the story is. Jadi number itu akan menginformasikan bagaimana sulitnya story-nya itu. Kalau numbernya sedikit berarti tingkat kesulitannya juga rendah. Dan the level of difficulty could be related to complexity. Dan level difficulty-nya bisa berhubungan dengan kompleksitas dari project-nya. Dan the number of known or effort required. Dan number dari ketidaktahuan juga merupakan usaha yang harus diperlukannya untuk membuat itu dihitung. Jadi jawabannya adalah story point. 144, the project manager is leading a project that recently transitioned from predictive phase to an agile phase that will utilize Kanban. Jadi ini ada proses transisi dari prediktif ke agile atau Kanban. As the development team reviews Kanban board, the begin arguing over who will complete the required user story. Sebagai development team review Kanban, jadi akan melengkapi pilihan mana untuk yang user story-nya. Sebagai hasilnya, at an phase, the project manager memulai dengan assigning user story dengan spesifik team member saja. What might the project manager have done differently? Apa yang harus dilakukan project manager untuk secara berbedanya, gitu, action-nya yang berbeda.
Apakah dengan facilitate and update the team charter for the agile phase of the project, dengan memfasilitasi update team charter, apakah dengan avoided? Salah ini, use extreme programming framework instead. Justru dia menggunakan Scrum Ban. Jadi kalau ada extreme programming malah kebalikannya. Nothing could, salah juga. Jadi jawabannya adalah dengan memfasilitasi update team charter for the agile phase of the project. Okay, next 145. A project has just been formally authorized. Jadi project baru saja secara formal diautorisasi dan project manager currently identify stakeholder, dan project manager baru saja saat ini sedang identify dari stakeholder. What should the project manager do to find information on the responsibility of key project stakeholder? Apa yang harus dilakukan oleh project manager untuk menemukan informasi tentang siapa yang bertanggung jawab untuk key project stakeholder-nya? Apakah cek stakeholder engagement plan, meet stakeholder, consult the project sponsor, ataukah review project charter? Karena ini baru proses identify stakeholder, jadi belum melakukan analisa atau apa-apa, bahkan masih identify. Sehingga kalau identify baru dilakukan, tahapan yang harus pertama sebagai inputnya adalah review dari project charter. Karena project charter pasti sudah jadi, sudah ada. 146, your boss is giving you a rough outline of the scope, constraint, and risk involved in a prospective client project. Jadi bos Anda memberikan outline tentang yang cukup rumit, scope, constraint, dan risiko yang involved, yang masuk ke prospective client project. Dan projectnya sangat mirip dengan project yang baru saja sudah di-close. Project sponsor ingin mengetahui berapa lama project itu diselesaikan, your team to complete. You think your team may need 2 months. Anda berpikir bahwa itu memerlukan 2 bulan, tapi apa yang akan Anda jawab? Let me run some number simulation to you tomorrow. Salah ini, give us 2 months juga salah. Biasanya ini bisa menggunakan estimasi atau semacam pilihan dan jawabannya. Makanya yang paling betul adalah C. If it truly resembles the project we are closing, it could be 6 to 10 weeks gitu ya. Ada menggunakan dari sini, kira-kira dari sini estimasi sampai sini. Lalu yang D, considering the extension scope, estimate 3 months, bukan. Karena memang sudah dijelaskan juga ini sangat mirip dengan project sebelumnya, berapa sudah disebutkan bahwa it is truly resembling the project we are closing. Jadi jawabannya adalah C. 147, an internal project will deliver a new tool to performing organization for use by its employee. Jadi internal project akan mendeliver tool yang baru untuk forming organization yang akan digunakan oleh karyawan. The project team want to use short development cycle to gain early feedback and manage the high rate of change coming from the employee. Dan project team ingin menggunakan short development cycle untuk memberikan feedback yang lebih awal, dan memanage rate yang lebih tinggi untuk setiap perubahan yang datang dari employee atau karyawan. The training manager di sisi yang lain insist on creating detailed training, itu lebih prefer untuk membuat training yang detail, rencana training yang detail di depan untuk men-training karyawannya. What is the best way of the project manager to resolve to the conflict? Apakah dengan avoid? Salah. Emphasize the common light between both approach. Lalu ada facilitate dan force and agile. Jadi trikinya dari soal-soal agile ini adalah kalau misalnya dengan tim itu work with team, meet the team, lalu ada facilitate. Nah, itu adalah jawaban yang betul. Dan ini juga sama. Jawaban yang paling betul adalah memfasilitasi compromise by adopting hybrid approach. Gitu. 148.
Vendor did not perform as contracted. Jadi vendornya tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kontraknya. So you are withholding payment as stipulated by the contract. Jadi Anda menahan dari pembayarannya sebagaimana yang ditentuk sebagaimana yang ada di kontraknya. Dan vendor started using full language and calling your name. Dan vendor mulai menggunakan bahasa yang tidak sopan dan menyebut Anda, dan your team member are furious and some of them have responded similarly. Dan team member juga sedikit tidak setuju, furious, atau menunjukkan ini bagaimana gitu, chaos semacam seperti itu. Dan yang lain juga menunjukkan hal yang sama. Even though you are angry as well, meskipun Anda marah, tentu saja Anda tetap calm dan handle situation with respect. Dan Anda tetap tenang dan handle situasi itu dengan respect. Lalu, which of the following have you demonstrate by responding to the situation in this way? Kalau dengan kondisi ini, Anda pasti memperlakukan sikapnya secara profesional. Ya, makanya jawabannya adalah conducting yourself in a professional manner. (149) As a project manager, you monitor resource availability and determine that the machine which is needed for testing is down for unscheduled maintenance. Jadi sebagai project manager, Anda monitor resource availability yang ada dan memastikan bahwa mesinnya itu memerlukan testing sebelum di schedule untuk maintenance, which will cause to delay, dan akan membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari delaynya. Untuk mengantisipasi dari delaynya, you check alternative. Anda mengecek alternatif schedule-nya tersebut dan discover bahwa Anda bisa men-swap tipe of test-nya dengan another activity lainnya. What tool or technique did you use? Apa dengan acquire resource, contingency reserve, control reserve, apakah problem solving? Karena dia menggunakan alternatif, kalau misalnya ada pilihan alternatif, ya itu jawabannya alternatif. Namun karena ini adalah dia untuk solve the problem, adalah jawabannya problem solving. Jadi makanya jawabannya si B. Next questions, nomor 150. A company must decide between renovating an existing building or constructing a new one, katanya. Each approach would require an initial investment of $250,000 USD. The renovation has a payback period 2.5 years, whereas the new construction has a payback period of 4.5 years. Jadi kalau ini membutuhkan initial investment-nya $250,000 nih, dolar. Jadi kalau dengan renovasi hanya 2,5 tahun saja bisa payback period, dibanding yang konstruksi baru itu kurang lebih membutuhkan 4,5 tahun payback periodnya. Dan your company presidents would need to make the final decision. Dan presiden perusahaan Anda akan membuat final decision. All else being equal, jika semuanya itu sama, which approach should you recommend a better investment? Apakah pendekatan yang terbaik yang Anda akan rekomendasikan untuk investasi yang lebih baik itu? Apakah construction, apakah renovation? Ya, there is not enough information. Apakah both option are equal? Jawabannya adalah renovasi, karena dengan uang yang sama, investasi yang sama, $250,000, Anda hanya akan membutuhkan 2,5 tahun untuk payback period, balik modal kembali. Jawabannya adalah si B. Oke. Itu saja untuk kali ini, sampai dengan 150, recording akan di-off. Terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri, saya off dulu ya.